I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Isolasi sosial, keadaan di mana individu atau kelompok mengalami atau merasakan kebutuhan atau keinginan untuk meningkatkan keterlibatan dengan orang lain, tetapi tidak mampu untuk membuat kontak. Tanda dan gejalanya yang pertama yaitu merasa kesepian, penolakan, tidak ingin kontak dengan orang lain, merasa tidak aman di lingkungan sosial, kurang hubungan yang berarti dengan orang lain. Selanjutnya yaitu kerusakan interaksi sosial, keadaan di mana individu mengalami atau berisiko mengalami respon negatif, ketidakadekuatan, ketidakpuasan terhadap interaksinya. Yang kedua yaitu karakteristik, tidak mampu mempertahankan hubungan yang saling mendukung, tidak puas dengan jaringan sosialnya. Penarikan diri, percobaan untuk menghindari interaksi dengan orang lain atau menghindari hubungan dengan orang lain. Faktor predisposisi, ada perkembangan, sosial budaya, biologis. Ya, selanjutnya ada faktor presipitasi, yaitu ada stresor sosial budaya, stresor psikologis. Selanjutnya lagi ada mekanisme coping. Yang pertama reaksi formasi, yang kedua proyeksi, yang ketiga isolasi, yang keempat idealisasi terhadap orang lain, yang kelima devaluasi diri, yang keenam identifikasi proyeksi. Perilaku isolasi sosial, yang pertama yaitu kurang spontan, yang kedua apatis, yang ketiga ekspresi wajah tidak berseri, yang keempat tidak memperhatikan kebersihan diri, yang kelima komunikasi verbal kurang, yang keenam menyendiri, yang ketujuh tidak peduli dengan lingkungannya. Perilaku isolasi sosial, yang pertama yaitu asupan makanan terganggu, yang kedua retensi urin atau feses, yang ketiga aktivitas menurun, yang keempat lemah tak bertenaga, yang keenam harga diri rendah, yang ketujuh posisi berbaring seperti fetus, yang ke-8 menolak berhubungan atau percakapan. Pengkajian bisa meliputi wawancara. Wawancara ini bisa kita tanyakan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Anda saat berinteraksi dengan orang lain? Apakah ada perasaan tidak nyaman? Bagaimana pendapat Anda terhadap orang lain di sekitarnya? Apakah Anda mempunyai anggota keluarga atau teman terdekat? Bila punya, siapa anggota keluarga dan teman terdekat itu? Apakah anggota keluarga atau teman yang tidak dekat dengan Anda? Bila punya, siapa anggota keluarga dan teman yang tidak dekat dengan Anda? Apakah yang membuat Anda tidak dekat dengan orang lain tersebut? Itulah hal-hal yang bisa diwawancarai pada saat pengkajian pada pasien isolasi sosial. Selanjutnya lagi kita bisa melakukan observasi. Observasi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Banyak diam dan tidak mau bicara, menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, tampak sedih, ekspresi datar dan dangkal, kotak mata yang kurang terhadap orang lain. Masalah keperawatan, yang pertama isolasi sosial, yang kedua gangguan konsep diri atau harga diri rendah, yang ketiga resiko perubahan sensori persepsi atau halusinasi. Pohon masalahnya bisa kita lihat sendiri, yaitu yang pertama gangguan konsep diri atau harga diri rendah, sehingga bisa menyebabkan isolasi sosial dan risiko perubahan sensori persepsi atau halusinasi. Isolasi sosial, ada data mayor dan data minor. Data mayornya terdiri dari subjektif. Yang pertama yaitu mengatakan malas berinteraksi, yang kedua mengatakan orang lain tidak menerima dirinya, yang ketiga merasa orang lain tidak selevel. Data objektifnya, yang pertama
pertama yaitu menyendiri, yang kedua mengurung diri, yang ketiga tidak mau bercakap-cakap dengan orang lain. Data minornya subjektif. Yang pertama yaitu curiga dengan orang lain, yang kedua mendengar suara-suara atau melihat bayangan, yang ketiga merasa tak berguna. Data objektifnya, satu mematung, yang kedua mondar-mandir tanpa arah, yang ketiga tidak berinisiatif berhubungan dengan orang lain. Standar NCV isolasi sosial. Yang pertama yaitu bina hubungan saling percaya. Yang kedua bantu klien mengidentifikasi penyebab penarikan diri. Yang ketiga diskusi keuntungan berinteraksi dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat bantu klien berinteraksi secara bertahap. Yang kelima yaitu health education keluarga untuk memberi dukungan. Tujuan khususnya yang pertama yaitu klien dapat membina hubungan saling percaya. Yang kedua klien mampu menyebutkan penyebab penarikan diri. Yang ketiga klien mampu menyebutkan keuntungan berhubungan dengan orang lain dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. Tujuan khusus yang keempat yaitu klien dapat berhubungan sosial secara bertahap. Yang kelima, klien dapat mengungkapkan perasaan setelah berhubungan dengan orang lain. Yang keenam, klien dapat dukungan keluarga dalam memperluas hubungan dengan orang lain dan lingkungannya. Bina hubungan saling percaya. Beri salam setiap berinteraksi. Perkenalkan nama, panggilan, dan tujuan perawat berkenalan. Tanyakan dan panggil nama kesukaan klien. Tunjukkan sikap jujur dan menepati janji tiap berinteraksi. Tanyakan perasaan dan masalah yang dihadapi klien. Selanjutnya, buat kontrak interaksi yang jelas. Yang terakhir, dengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, bantu klien mengungkapkan penyebab ISOS atau isolasi sosialnya. Tanya pada klien tentang orang yang tinggal serumah atau teman sekamarnya, orang yang paling dekat dengan klien di rumah atau di RS. Selanjutnya tanyakan orang yang tidak dekat dengan klien di rumah atau di RS, apakah yang membuat klien tidak dekat dengan orang lain. Bantu klien mengungkapkan penyebab ISOS. 1. Upaya yang harus dilakukan agar dekat dengan orang lain. Yang kedua, beri kesempatan pada klien untuk atau mengungkapkan penyebab isolasi atau tidak mampu bergaul. Selanjutnya yaitu beri pujian terhadap kemampuan klien mengungkapkan perasaannya. Yang ketiga, identifikasi manfaat berhubungan dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. Tanyakan kepada klien tentang manfaat jika berhubungan dan kerugian jika tidak berhubungan dengan orang lain. Berikan kesempatan atau mengungkapkan perasaan tentang keuntungan berhubungan dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. Diskusikan memanfaatkan berhubungan atau tidak berhubungan dengan orang lain. Berikan pujian terhadap kemampuan klien itu sendiri. Yang keempat, bantu klien berhubungan dengan orang lain secara bertahap. Observasi perilaku klien berhubungan dengan orang lain. Ajarkan dan dampingkan klien berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Motivasi dan bantu klien untuk berkenalan atau berkomunikasi dengan orang lain, perawat lain, klien lain, atau kelompok masyarakat lain. Bantu klien mengungkapkan perasaan setelah berhubungan dengan orang lain. Beri kesempatan klien untuk atau mengungkapkan perasaannya setelah berhubungan dengan orang lain. Diskusikan tentang perasaannya setelah berhubungan dengan orang lain. Berikan pujian terhadap kemampuan klien mengungkapkan perasaannya. 6. Bantu klien memanfaatkan obat. 1. Jelaskan manfaat penggunaan obat secara teratur dan kerugian tidak menggunakan obat. Yang kedua, jelaskan kepada klien jenis obat, dosis yang tepat untuk klien, waktu pemakaian, cara pemakaian, efek yang akan dirasakan oleh klien. Yang ketujuh yaitu bantu keluarga untuk memberikan dukungan terhadap klien.
Diskusikan pentingnya peran serta keluarga sebagai pendukung untuk mengatasi perilaku penarikan diri. Diskusikan potensi keluarga untuk membantu klien mengatasi perilaku menarik diri. Jelaskan secara merawat klien menarik diri yang tepat dilaksanakan oleh keluarga. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat yang dijelaskan oleh saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.